kata dari perwakilan umat dari Paroki Santo Aloysius Mojosongo yang akan disampaikan oleh Bapak Rismanto. Kepada Bapak Rismanto kami persilakan. Yang mulia Monsinyur Petrus Subiatmo KPR, yang terhormat Romo Budi Haryono PR, yang terhormat Romo Martinus Minarto PR, beserta yang terhormat Romo yang hadir pada misa sore hari ini, para suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tamu undangan yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Maaf, kami baru diserang flu. Untuk mengenang beliau Bapak Sutarman, kiranya tiada hentinya dan kiranya kita akan mau berlama-lama sampai tengah malam nanti. Itu pun tidak akan selesai karena karya-karya sebagai saluran kasih Tuhan beliau Bapak Sutarman. Karena beliau tidak hanya berkarya di lingkungan Solo Raya saja, namun beliau dikenal di daerah Yogyakarta, di daerah Bantul dan sekitarnya, dan sampai kemana-mana. Bahkan suatu hal yang paling mendalam, beliau itu dianggap sebagai tukang sulap karena beliau menyulap pasar di Nyumapolo menjadi altar yang sampai malam hari ini dikenal dengan gereja di daerah Nyumapolo, Gereja Santo Petrus Karangbangun Nyumapolo. Karena terbatasnya waktu, kami hanya akan mengenang beliau dari pandangan umat Santo Aloysius Mojosongo, yang dalam hal ini dapat kami bagi menjadi dua bagian yang itu saling keterkaitan, yaitu periode pertama yang kami sebut dengan masa perjuangan kerinduan umat akan penerimaan sakramen Maha Kudus. Ceritanya antara tahun 83 sampai 86 belum ada Gojek atau Grab ya. Penduduk umat yang datang ke sini rata-rata penduduk kelas menengah ke bawah. Jadi di samping mereka habis membayar uang muka rumah, mereka karyawan muda harus membenahi rumah yang ditempati karena rumah dari pelunas itu belum layak. Antara ruang yang kecil itu hanya ukuran 5x3 dan maaf, kamar mandi di belakang. Jadi kalau mandi kehujanan itu perlu biaya. Lah umat dalam hal ini rindu sekali untuk menerima sakramen Maha Kudus di Gereja Purwowardayan. Itu ada dua sesi. Dulu ada angkutan jurusan Mojosongo sampai ke Matahari BP. Bagi yang punya uang itu bisa naik angkot. Namun perhitungan waktu akan tidak bisa diperhitungkan karena angkot itu harus ngetem dulu atau keliling dulu cari penumpang penuh baru berangkat karena tidak mau rugi. Dan itu pun umat harus turun di perempatan ngemplak lampu merah, berjalan, jalannya naik terjal juga sampai ke Gereja Purwowardayan. Jadi dari segi perhitungan waktu dan biaya itu ada kendala tersendiri.
Bagi umat yang sehat dan jalan kaki, uangnya pas-pasan. Bapak Ibu juga dulu banyak yang berjalan lewat jalan timur ini, jalur timur, yaitu jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan, Gua Maria, menyeberang jembatan sampai ke gereja Perbuatan. Itu pun dapat dikatakan berjalan kurang lebih dapat ditempuh setengah jam. Namun bisa tepat daripada naik angkot yang sulit diprediksi karena harus putar-putar atau ngetem. Namun lewat jalan timur pun itu masih ada kendala. Dulu tahun-tahun itu di kios telepon HP setelah kita gereja keluar sampai dengan kelurahan itu hanya ada lapangan dan rawa-rawa enceng gondok. Jadi sangat rawan. Dan sebelah timur, jalan sebelah timur itu masih berupa barongan. Barongan itu apa ya? Pohon nyiur ataupun bambu yang sampai ke jalan. Jadi kalau umat berjalan pagi ataupun misa sore itu pun juga ada kendala rawan keamanan. Itulah masa-masa perjuangan kerinduan umat. Dan suatu saat kita punya inisiatif untuk mengadakan misa sendiri, mencari romo, pinjam SD Mojosongo 56, satu kelas. Yang saat itu di sini mungkin masih ada yang ikut bergerak dalam itu, Pak A.L. Suprapto, Pak Kusdiarto sama Pak Sugiarto. Itu yang kita bersama-sama mengadakan misa di SD itu, satu kelas, tidak tentu frekuensinya menurut sedapatnya romo yang kosong. Belum berjalan 2 tahun, satu kelas tidak cukup, kita harus beladah 2 kelas. Untungnya singgetan di dinding kelas itu bisa dibuka. Dan dengan perkembangan tambahnya umat dan sebagainya, kita mempunyai kehendak untuk mencari sumbangan dari umat yang kita kumpulkan untuk mendirikan gereja apa jadinya, karena di tanah ini merupakan sumbangan dari Perumnas sudah disediakan. Dengan cara kita mohon bantuan umat berapa bisanya, diangsur 3 tahun. Nah, dalam masa kita punya kehendak itu, tibalah masa yang kedua yang kita sebut dengan masa penerimaan berkat Tuhan yang melimpah melalui keluarga beliau Bapak Sutarman. Tuhan mendengar keluhan kita dan sampailah juga ke telinga keluarga Bapak Sutarman. Suatu saat Bapak Sutarman datang ke sini untuk audiensi dengan kita perwakilan umat, menanyakan, mendengar apakah sudah akan dibangun, sudah punya uang untuk membangun gereja ini. Kita menceritakan apa adanya, diangsur 3 tahun, itu belum berjalan 1 tahun. Kami ingat betul beliau berkata, wah, nek carane ngono kesuwen mas. Loh, kalau cara begitu terlalu lama mas. Mungkin beliau punya perhitungan itu kalau genap 3 tahun pun untuk fondasi kurang. Namun itu niat kami Pak. Pokoknya kita punya tabungan dulu nanti untuk membangun gereja apa adanya, ya bisa untuk berkumpul, tidak pinjam lagi SD. Langsung ada yang berani bertanya, lajeng dos pundi Pak Tarman caranipun? Wes ngene bae. Sumbangan itu dilanjutkan, itu untuk beli kursi dan perabot seperlunya. Untuk gedung kami persembahkan dari keluarga. Itulah berkat Tuhan melalui perantaraan Bapak Silvanus Sutarman. Alhasil terbangunlah gereja ini
Namun dengan catatan waktu Pak Tanaman membangun merancang ini, tanah dari Perumnas itu pas tritis sebelah kiri selatan. Jadi kedepannya kita tidak punya parkir, tidak punya tempat lain, fasilitas penunjang. Yang sana masih space kosong, entah mau untuk penghijauan RW ataupun kami dengar juga untuk pasar. Kita berdoa dan Pak Tanaman juga membentuk tim untuk meraih tanah tersebut. Beliau punya akal, kalau ditanya Perumnas sudah dikasih tanah untuk gereja kok minta lagi. Beliau punya akal untuk mendirikan fasilitas kelengkapan dan pendidikan sekolahan. Maka demikian gatuklah keinginan kita dengan apa yang menjadi alasan dari Perumnas. Maka terlahirlah tanah di sebelah selatan ini, dan beliau sekaligus membangun sekolahan sesuai dengan apa yang disampaikan pada Perumnas dan gedung pastoran. Jadi tahun-tahun 86, 87 itu merupakan berkat yang berlimpah melalui keluarga Bapak Sutarman. Namun masih ada kendala karena kita masih berstatus sebagai wilayah yang punya gereja. Paguyuban yang ada yang pertama kali hanya paguyuban ronda. Karena harus dijaga gedung yang baik ini, saat itu paling baik di sini. Dan ada cerita sedikit, saat ronda itu tahu-tahu ada makhluk yang datang. Ternyata itu Romo Eko yang sering nyambangi ke sini, karena Romo Eko kalau sini berjalan kaki. Jadi kita tidak tahu datangnya kapan. Sampai akhirnya kita berkembang terus sehingga membentuk kelompok kur, petugas-petugas misa kalau nanti diadakan, dan akhirnya kita mendapat istilahnya bimbingan Romo Kris, rawuh ya Romo Kris, yang meskipun kita masih berstatus sebagai wilayah, namun beliau telah menyelenggarakan pada kita untuk penyelenggaraan gereja secara paroki. Jadi kita sudah diwajibkan kewajiban setor ke paroki, ke keuskupan, berapa yang untuk dana miskin, papa miskin dan sebagainya. Meskipun kita masih berstatus sebagai wilayah. Terima kasih Romo Kris, sehingga lambat tahun umat bertambah, dan dengan bertambahnya perumahan baru di Pelangi, Plesungan, Jeruk Sawit, Wonorejo, dan ditambah lagi beberapa wilayah atau lingkungan yang dulunya masuk paroki Purwowardayan, masuk ke wilayah kita, yaitu di Kadipiro tadi pagi. Dan beruntung tadi pagi gedung KPL Kadipiro telah diresmikan di Romo Matur nuwun. Dan berjalannya waktu, tumbuhlah kehidupan umat untuk menggereja. Jadi tokoh Pak Tarman tidak hanya memberi sumbangsih fisik gereja, tanah, pastoran dan sekolahan, namun sebagai jalan tol kehidupan umat menggereja. Daya ganda. Dan kiranya akhir-akhir ini dengan melihat keadaan perkembangan umat, Romo pembimbing pengasuh kami Romo Martinus Minarto memandang bahwa kira-kira gereja ini sudah tidak layak untuk menampung umat. Untuk itu perkenankanlah pada malam hari ini juga pada Monsinyur, para Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, terlebih keluarga Ibu Sutarman, kami mohon doa restu kalau nanti perlu adanya pembangunan gedung gereja ini. Matur nuwun. Jadi demikian dua periode yang kami lalui, dan mengingat beliau Pak Tanaman juga sangat pribadi terhadap masalah kejawen,
yang beliau mendapat kekancingan dari Sinuhun Pakubuwono ke-12 dengan Kanjeng Adipati Anom dengan sebutan tadi Kanjeng Raden Temenggung Sutarman Manto Wuryadiningrat. Jadi kami akan membacakan sebagai akhir daripada cerita kami yang kami singkat ini, kami akan membacakan suatu puisi namun berbahasa Jawa sesuai dengan keremenan beliau Bapak Tanman. Namun masih ada sedikit-sedikit dulu ganjalan kami. Sebegitu jauh perkasa ataupun giginya Pak Tanman, siapa yang ada di belakangnya? Ternyata di samping beliau itu ada pendamping Sang Sri Kandi yang bernama dulu Sri Mulyani, yang tidak kalah gigihnya dengan beliau. Karena Sri Mulyani yang dari desa ini begitu lulus SMP sudah merantau ke Jakarta, sempat bekerja di apotek ya Bu. Bapak beserta Ibu sama-sama gigihnya, dan juga setelah beliau menjadi keluarga baru, mengapa Pak Tanman bisa menjadi kontraktor besar? Karena beliau Pak Tanman sekalian Ibu saat masih temanten baru sudah menjadi kontraktor kecil, dalam arti ngontrak rumah. Kontrak rumah di ukuran 6x6, dindingnya saja dari bambu. Ya, namun kiranya ada semangat ora et labora, bekerja dan berdoa ngugemi dawuh Gusti, maka akhirnya beliau Pak Tanman betul-betul menjadi kontraktor besar di seantero Jawa Tengah ini. Tepuk tangan. Untuk itu akan kami bacakan geguritan untuk mengenang pribadi beliau. Geguritan pengetan jangkep setunggal tahun sowan Gusti panjenenganipun Bapak Silvanus Sutarman minangka kado saking umat. Senajan urip jarene mung mampir ngombe, ananging urip iki kudu ana tegese. Bab iki uga wis panjenengan buktekake bebrayan nganti mataun-taun, kabeh kadang sutresna padha pirsa. Tansah bisa ngemudeni prauning paguyuban nempuh samudra pawira kang tan kendhat ombake. Senadyan urip kahanane saya pating celoneh, akeh manungsa sing tumindak aneh-aneh, golek bondo, nyalai aturan, iku wis dianggep lumrah. Tamak, serakah, lan rayah samsaya ngembyah, ananging panjenengan tetep panggah tatak ugi tabah.
tansah ngugemi sumpah prasetya Gusti saboyo pati, bangun bebrayan kekancan tuhu iku mujudake gegayuhan sejati. Panjenengan ugi seneng dedono lan tansah karenak tiasing sesami iku tumindak kang utami. Ing pengetan jangkep setahun panjenengan suwan Gusti, panjenengan ninggal tulodo kabecikan ugi bebono ingkang migunani tumrap keluarga kadang mitra inggih punika minangka paugeраning urip ingkang meneng ning wening uga nung dunung. Saben-saben mengeti asma dalem kautamen panjenengan tansah ngumandang kidung kabungan. Sirnala pepuji kang tulus tumekening ati. Sugeng lumai janji Kristus Bapa Sipanus Utama mugi tansah nemai kasuwargan jati, bisa dadi tulodo marang kita sedaya sak padha-padha. Mangkatan punika pandonga kita sedaya kadang tuhu mugi kautamen tulodo panjenengan tansah samsaya ngrembaka. Mojo Songo Surya kaping 7 wulan Desember tahun 2000 selangkung geguritan kaanggit dening Rismanto. Demikian Bapak Uskup, Suster para romo, terlebih pada ibu setanan beserta keluarga, semoga kenangan kami kepada beliau tidak akan habis-habisnya, dan semoga kami semua bisa meneladani sesuai dengan talenta kami masing-masing. Selamat malam, berkah dalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rismanto yang telah menyampaikan prakata dari perwakilan umat dan juga geguritan. Acara selanjutnya adalah